Samu ya Allah gitu ya. Kalau ini itu tidak ada pondok itu, habis sudah di belakang itu kan kampung rapat itu, perkampungan rumah rapat. Rapat kemarin membuat demplot untuk kebun gizi. Nah, kebun gizi itu supaya masyarakat mungkin bisa mencontoh atau ikut menanam lah gitu ya. Bukit Barisan yang di situ dataran tingginya yang hulunya dari sungai yang besar itu juga ditebangi. Pernah terjadi Mas, sebelumnya pernah terjadi banjir tapi cuma selutut lah, selutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Mas Miran bersama saya Gunawan dan pemateri kita siapa namanya ini? Agus Eko Wahyudi. Agus Eko Wahyudi. Oke. Mas Agus ya, sama-sama Agus ini ya. Siap. Tanggal tempat lahir di mana, Mas? Saya Banyuwangi, Mas. Banyuwangi ya? Ya. Banyuwangi. Tahun berapa lahirnya, Mas? 11/11/1980. Oh, 80. Oke, berarti sekarang usianya berapa, Mas? Sekitar 45. Wah? 45. 45. Oke. Terus untuk pekerjaan apa sekarang ini? Kesehariannya mengajar, juga di relawan rumah zakat, megang relawan inspirasi, megang desa binaan. Oh, desa binaan. Ya. Oke, berarti relawan dan pekerja ya? Iya. Oke. Ini Mas, pengalaman pernah jadi relawan apa saja? Mungkin sebelum jadi relawannya rumah zakat ini. Dulu awal-awalnya kita terjun di kerelawanan itu di panti itu Mas, di Banjir Panti. Banjir Panti ya? Itu diajak teman gitu ya, ayo ikut relawan. Apa tuh relawan? Ternyata saya diajak di pos transit pada saat itu di Dukuh Mencek. Jadi menulis atau mencatat barang masuk barang keluar untuk nanti dipindah atau disebarkan ke Kemiri seperti itu. Terus pernah juga ikut di MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Terus juga di RKPKS juga. Terus yang terakhir ini juga di Relawan Inspirasi Masyarakat. Oke. Selama ini untuk ketika jadi relawan itu apakah kata istri? Istri itu kadang ya support, kadang juga nggak support. Supportnya gini, dari pengalaman saya juga pengalaman istri itu, ketika kita sering di kerelawanan atau apa itu, terkadang ada sesuatu permasalahan-permasalahan hidup ya, yang keseharian yang kira-kira itu dipandang sulit tapi ternyata dimudahkan gitu ya. Terus ada juga terkadang ketika jenuh ya, setiap hari kok keluar ditinggal dan seterusnya, itu ya itu namanya manusiawi ya. Kadang-kadang juga mengeluh, kadang juga bersyukur. Jadi kan harus juga bersabar juga. Jadi bersyukur dan bersabar itu harus ditekankan pada diri relawan supaya tetap eksis seperti itu. Itu ya berarti. Iya, siap. Mendukung iya, dalam nggak mendukung lah. Iya, dalam kejenuhan terkadang. Tinggal terus gitu ya. Iya. Oke. Ini pengalaman ini ya, sebelum di Sumut ini, pengalaman sebelumnya ini, pengalaman yang enak menjadi relawan seperti apa, Mas? Jadi begini ya, Mas Agus. Ketika menjadi relawan itu, dalam hati ini ada suatu ketenangan terus senang gitu yang, dan itu tidak bisa dibeli atau diperoleh di hal-hal atau di tempat yang lain. Jadi manakala ketika kita membantu saudara yang kena bencana gitu, melihat senyum mereka itu ya, melihat dia itu bilang terima kasih, itu sudah luar biasa rasanya gitu loh. Nah, itu tidak bisa dibeli itu, dan itu bisa diperoleh ketika di lapangan atau di tempat-tempat kebencanaan seperti itu. Kalau relawan ini pengalamannya yang mungkin tidak enak lah, mungkin
mungkin pernah dimarahi atau mungkin pas seneni gitu ketika membantu kurang tepat itu pernah nggak? Oh, kalau seperti itu sering-sering terjadi. Makanya kita menjadi relawan itu harus siap. Siap mental juga, siap dari jasa kita juga. Terkadang gini, di tempat kebencanaan itu kan tempat yang nggak nyaman sebenarnya. Kadang orang-orang juga bingung ya. Iki wong-wong ado-ado, wong yang lainnya pengen ngungsi, tapi ini relawan kok malah pengen datang kan gitu ya. Jadi kita harus memang siap untuk menerima apa yang tidak nyaman. Nah, kalau kita sudah siap dalam kondisi tidak nyaman pun kita ya tetap senang karena kita sudah meniapkan diri kan gitu, Mas. Jadi kadang nggak diterima sampai seperti ini. Saya nggak butuh relawan, apa relawan di sini cuma riwui wirawiri nggak ono gawe dan seterusnya. Tapi tetap kita terima aja ya, mungkin ya karena kondisi mereka mungkin belum stabil, terus dalam ketakutan juga dalam kemarahan, emosi dan seterusnya. Jadi ketika tidak stabil itu kita sebagai orang yang waras, orang relawan itu harus mengalah kan gitu, menerima, mengalah, terus dengan pelan-pelan kita merangkul atau mengajak mereka apa kira-kira yang mau dibutuhkan panjenengan dan seterusnya. Jadi itu jiwa-jiwa yang muncul itu terasah manakala kita sering turun di kebencanaan, seperti itu. Ya. Oke. Terus selanjutnya ini Mas, kan kemarin ini ya berangkat ke Aceh ya? Iya, di Aceh Tamiang. Iya. Ini gimana ini? Komoro-moro dijadikan tim relawan ke sana itu siapa ini yang mungkin membawa atau mungkin bagaimana ini kronologi bisa diarahkan ke sana? Jadi seperti ini Mas Agus, pada saat itu kan November atau Desember November kayaknya itu kan terjadi banjir gitu ya. Nah gitu ketika kita melihat di media sosial dan seterusnya kok sebegitu parahnya gitu ya. Jadi dalam diri ini terbesit ya Allah mudah-mudahan bisa berangkat gitu ya. Dan alhamdulillah dari relawan kepanduan Jatim itu woro-woro gitu, woro-woro yang siap silahkan untuk menyetorkan data diri dan seterusnya. Pada saat itu kita sudah menyetor kan, tetapi kok lama gitu ya. Oh ya mungkin belum rezekinya lah gitu ya. Tetapi pada saat itu sekitaran tanggal berapa ya? Tanggal 21, 22 atau 23 gitu ya. Itu ada informasi untuk siap-siap untuk berangkat. Jadi tanggal 25 kita berangkat. Pada saat itu kumpul di Surabaya, setelah itu lanjut naik pesawat, setelah itu transit di Batam ya, di Batam langsung ke Kuala Namu untuk di Medan. Nah ketika itu kita langsung dijemput dengan mobil ya, mobil Hilux ya, yang kayak pickup gitu ya, belakangnya itu terbuka tapi ada tutupnya gitu ya. Jadi dengan teman-teman itu langsung diarahkan ke pada saat itu di pondok pesantren yang viral itu Mas ya. Bentengnya untuk rumah-rumah yang ada di sekitarnya itu. Ya Allah pada saat itu gak berpikir dalam diri ini ya apa ya. Ya Allah kok seperti ini besarnya gitu ya. Ya apa mereka yang mengalaminya pada saat itu kita dan teman-teman ke situ itu sudah merinding gitu loh. Ya Allah gitu ya. Ya Allah gitu. Karena batu apa namanya kayu-kayunya banyak, terus bentuk dari pondokannya itu kayak bentuk letter U gitu Mas. Gitu ya? Jadi dia sebagai benteng juga. Jadi kayu-kayunya itu nyangkut di antara bangunan dan masjid itu. Saya dalam hati mikir ya Allah inilah kuasamu ya Allah gitu ya. Kalau itu tidak ada pondok itu habis sudah di belakang itu kan kampung rapat itu perkampungan rumah rapat. Jadi mungkin itulah di balik bencana itu ada hikmah atau sesuatu yang nggak masuk akal tapi terjadi gitu. Tapi kalau pemukimannya itu tapi terdampak juga ya mungkin
Dari lumpurnya atau airnya gitu ya. dari sisa-sisa itu anu Mas. Jadi kalau di Tamiang itu kotanya kan kayak Jember ini, jadi memusat. Nah, ternyata di situ ada dilalui sungai kayak sini mungkin Bedadung tapi kurang lebar itu ya. Kurang lebar lagi. Sungainya lebar. Nah, Dulu ini. jadi menurut cerita dari masyarakat situ, jadi sebelum terjadinya bencana itu 3 hari atau 4 hari hujan terus menerus tanpa henti. Nah, saya lihat juga kemarin sebelum pulang itu di Lubuk Sidup ya dengan Pak Fatur kemarin itu ya. Jadi bukit-bukit itu ya, kalau di sini mungkin bukit-bukit kayak di mana ya? Lebih tinggi lagi Mas dari Gumua. Itu kondisinya gundul kan. Nah, terus tanah sana itu kalau kena air itu kayak lempung, tapi kalau kena panas sedikit itu bentuknya seperti debu, jadi mudah terurai. Jadi 3 hari itu longsor, di bukit itu longsor semua. Nah, itu ternyata mengenai sungai. Jadi sungainya itu di atasnya itu lumpur, airnya di bawah. Jadi pada saat itu katanya orang-orang itu sungai jadi daratan, daratan jadi sungai. Nah, jadi akhirnya airnya itu belambang atau mengalir kemana-mana. Dan dari informasinya itu Tamiang itu seluruh kota itu terendam. Jadi katanya orang sana itu kelihatan cuma atap yang pucuk-pucuk atapnya, ujung-ujung atapnya saja yang miring itu, yang kerucut itu. Seperti itu rata sudah informasinya seperti itu. Kalau pondok pesantren itu ada muridnya ya? Kurang paham saya. Jadi pada saat itu tidak ada KBM karena kondisinya Mas, kalau nggak memungkinkan, betul. Mungkin ya masih ngungsi atau masih pulang ke kampungnya masing-masing untuk menilai atau melihat keluarganya di masing-masing rumah. Tapi ya, pondok pesantren apa ini? Apa kemarin namanya? Ya? Darul Mukhlisin atau apa, ada di medsos itu banyak semua kok ya. Ini bangunannya masih utuh atau ada sudah rusak-rusak? Kalau bangunannya 85% masih utuh. Jadi yang lain-lainnya kayak pintu hancurnya itu banyak yang hilang gitu. Karena kan kondisi kena air kan gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau kondisi fondasi dan bangunan temboknya itu kuat, masih utuh. Masjidnya juga masih utuh. Itu yang luar biasanya. Tapi mungkin ada cerita kalau pas banjir bandang itu santri atau kegiatan KBM masih berada di situ tadi. Saya kurang paham karena pada saat di situ itu tidak ada orang. Kita datang itu sampai sana sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Setelah itu langsung ke base camp. Ya itu intinya adalah pokoknya full di daerah Tamiang itu terendam semua. Iya. Ini Mas, apa yang dilakukan di sana dengan sebagai relawan? Dari pemberangkatan kan kita sudah ada tim komando ya, ada ketuanya, sekretaris dan seterusnya. Kita di sana itu harus mengikut atau komando dari DPD Tamiang. Nah, DPD Tamiang itu sebagai ujung tombak untuk mengarahkan kita kemana aja. Nah, selama hampir 25 hari itu, akhirnya kita ikut membersihkan atau memperbaiki rumah-rumah kader di sana. Jadi ada kurang lebihnya itu satu kabupaten itu ada 30 kader pelopor. Nah itu didata rumahnya yang rusak berat. Sebelum rusak berat itu rumah yang hanyut, ya rumah yang rusak berat, rumah yang ringan dan sedang dan ringan. Nah kita lebih mengutamakan yang berat. Jadi lebih cenderung untuk membersihkan lumpur kan Mas. Jadi lumpur itu masuk di dalam rumah itu rata-rata sepinggang, sedada itu full. Itu yang di dalam rumah, belum yang di luar rumah. Jadi ketika itu kita kan angkatan 4 ya. Jadi di luar rumah sudah terbersihkan, sudah mulai terbersihkan karena ada itu kapal keruk itu ya. Nah, karena itu yang datang untuk membuka dan membersihkan luarnya, dalamnya masih utuh. Nah, kalau ada yang bilang sekarang
Tamiang itu sudah selesai, ya bisa dilihat sendiri ke sana lah gitu. Jadi belum apa-apa Mas. Yang ada itu mungkin di jalan-jalan besar, pinggir jalan raya itu mungkin sudah bersih, tapi di kampung-kampung yang agak dalam itu masih belum apa-apa, Masih belum tersentuh. belum tersentuh. Dan kondisi sekarang masyarakat atau pengungsi itu masih di tenda-tenda. Jadi makanya saya merasa ingin menangis gitu ya. Kondisi puasa kita kan enak di sini, di sana itu di bawah tenda. Kalau hujan seperti ini atau kalau panas seperti apa dan seterusnya. Jadi belum tempat kamar mandi yang bumpet atau yang tidak bisa difungsikan itu rata-rata semua sudah, karena kan kondisi dari permukaan tanah itu ditutupi lumpur gitu loh, lumpurnya tebal. Jadi ya seperti itu keadaannya. Jadi mari kita berdoa ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aceh Tamiang itu bisa lebih tabah, lekas pulih, dan lekas bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi. Jadi itu ya. Iya. Nanam-nanam kan biasanya nanam-nanam. Kita kemarin gini kan, dari kelompok yang pertama itu membawa benih Mas. Jadi benih itu dikasih dalam bentuk pak gitu ya. Satu pak itu ada 10 jenis, ada sayur mayur dan buah kayak semangka, melon, kacang dan terusnya. Nah itu kita angkatan 4 itu mencoba untuk membuat demplot lah. Membuat demplot bahwasanya kita untuk bangkit itu kan butuh sayur, butuh bumbu dan seterusnya. Kondisinya di sana itu total nggak bisa untuk masak, karena apa? Peralatannya itu sudah nggak ada, rumahnya tuh kelendam lumpur dan terusnya. Jadi otomatis masih tergantung dengan dapur umum yang ada, dan itu pun tidak merata Mas. Tidak merata. Makanya kita untuk angkatan 4 kemarin membuat demplot untuk kebun gizi. Nah, kebun gizi itu supaya masyarakat mungkin bisa mencontoh atau ikut menanam lah gitu ya. Harapannya ya setidaknya kebutuhan keluarga itu minimal tercukupi dari kita menanam sendiri di masing-masing rumah. Terus selama berapa? 25 hari kemarin itu apa yang dirasakan warga mungkin ada apa ya? Respon dari relawan dari sini. Dari beberapa tempat yang kita singgah itu mereka sangat senang gitu ya, sangat senang dan berterima kasih kepada relawan Jawa Timur ya. Jadi ada seorang itu yang mengatakan, wah kita mulai dari mana nih Pak? Karena semuanya itu rata dengan tanah ya. Jadi sambil mangu-mangu, sambil termenung gitu, kita mulai dari mana ya terusnya. Awal-awal itu bingung ya. Iya, akhirnya terus datang bantuan dari relawan itu, alhamdulillah bisa pelan-pelan gitu ya. Satu kamar bisa bersih, satu kamar bisa bersih. Terus kita juga membantu untuk pintu-pintu yang rusak itu dibenahi untuk dipasang lagi. Terus listrik, kabel-kabel yang putus, listrik yang rusak itu diperbaiki lagi gitu. Jadi intinya kita juga sangat bahagia bisa membantu saudara kita yang ada di sana, itu sangat terbantu dan berterima kasih pada relawan Jawa Timur itu. Alhamdulillah ada teman-teman dari jauh yang bisa membantu di sini gitu. Jadi seperti itu. Ya, saya menangis Mas pada saat kemarin kita mau pamitan itu, menangis gitu ya. Ya Allah, lekas pulih ya, kita bisa membantunya mungkin cuma sampai sekian gitu ya, karena masa tugasnya sekian. Nanti setelah hari raya ada 2 gelombang lagi, gelombang 5 dan gelombang 6. Mudah-mudahan nanti bisa lebih membantu dan lebih luasa untuk bekerja di sana gitu. Kalau ini relawan lain ada nggak? Ada, di relawan lain ada banyak kan, dari MDNC ada, dari rumah zakat ada, terus ada dari komunitas-komunitas relawan yang lain Mas. Banyak lah itu, kalau di data banyak gitu ya. Selain itu juga kan dari pemerintahan juga ada, dari PDN,
dari tentara ya, dari TNI, dari Polri itu alhamdulillah juga banyak ya, kita bersama dengan beliau-beliau itu untuk saling memberi semangat gitu ya, memberi semangat pada kita masing-masing relawan itu supaya kuat gitu ya, supaya kuat untuk membantu di sana. Agus, pekerjaan yang berat di sana apa? Pengalaman kemarin. Ya, Hari. ya itu, jadi gini Mas, kita kan di relawan itu satu kali berangkat itu kan 10 orang. Oke. Itu dari latar belakang yang beda-beda kan, ada guru, ada lagi yang tukang ya, ada lagi yang sopir, ya, pokoknya banyak aneka ragam kan. Nah, di sana karena yang ada di depan mata itu lumpur, jadi semua harus nyeroi lumpur gitu. Jadi otomatis tenaga dan raga dan seterusnya ini terkuras ke situ. Jadi kita capek ya, karena relawan ya capek ya istirahat gitu. Nanti mulai lagi capek istirahat. Tetapi gini Mas Agus, dari catatan teman-teman sana ya, dari teman-teman Sumbar, dari Riau itu, mereka memberi apresiasi pada relawan Jawa Timur. Jadi relawan Jawa Timur itu luar biasa, patang-patang gitu ya, semangat-semangat gitu ya. Karena berangkat jam 7, jam 8 sampai jam 4 sore Mas, kita nggak pulang. Nah, jadi memang dari koordinator, dari pimpinan rombongan itu pantang kita menyerah gitu ya. Sebelum Aceh Tamiang bersenang-senang gitu ya. Iya, itu tuh semangat gitu. Jadi kita full gitu. Kalau sana itu agak ya apa ya? Agak santai Mas. Jadi karena di sana itu subuhnya itu setengah 6. Kalau maghribnya itu jam 7, hampir jam 7 lebih. Bisa kalau di sini sana masih maghrib. Jadi sana itu masyarakat sana jam 10 baru mulai. Nah 10 mulai kerja. Gitu. Iya. Jadi kita jam 8 sudah, karena kita sering di sini jam 8 ya, sana jam 8 itu masih pagi sana. Jadi jam 8 itu sama dengan jam 7 di sini. Jadi anak-anak masuk sekolah itu jam 8. Nah, jadi kata orang ya ini bukan Jawa gitu ya. Jadi kita jangan terlalu gumun gitu ya. Memang keadaan seperti ini karena kalau dilihat di peta kan memang bagian barat dan paling utara sendiri. Nah itu ikut WIB, tapi ikut WIB Mas. Tapi ya itu ketika subuh itu jam 5:30. Jadi ada teman-teman guyonan itu jam 5 itu masih bisa tahajud. Bisa sholat malam. Luar biasanya itu. Di sana Pak Agus ngalami sakit nggak, capek atau gimana Pak? Pernah mengalami sampai pulang kemarin itu diare. Jadi rata-rata relawan di sana itu kena diare Mas. Kenapa? Karena kondisi airnya itu kan buruk ya. Sanitasinya itu tidak jalan gitu ya, jadi menggenang gitu ya. Terus airnya itu tidak seperti di sini, nggak bening tapi warnanya putih Mas. Putih. Jadi kayak kalau jenengan musisi beras, sama dengan itu sudah. Itu sudah bersih ya? Ya itu standarnya seperti itu untuk mandi saja. Tapi kalau untuk masak sama untuk minum pakai beli galonan itu. Ada ya? Ya ada. Alhamdulillah sudah ada. Kalau untuk tempat-tempat ya masjid kayak apa sudah bersih semua atau cuma prioritas pertama atau bagaimana? Kalau kemarin yang kita lihat di daerah kanan kiri Jalan Raya itu sudah mulai bersih Mas, karena kan dari TNI Polri itu lebih prioritas untuk fasum ya, fasilitas umum ya. Jadi sekolah, terus musola, masjid itu yang besar-besar sudah bisa lah, sudah bisa gitu ya, sudah bisa dipakai untuk sholat untuk apa gitu ya. Kalau di dalam itu masih utuh Mas, masih belum tersentuh gitu loh. Makanya sampai saat ini tuh kadang ya Allah gitu ya, bagaimana keadaan saudara itu menjalani puasa ini ya opo gitu kan, terusnya gitu. Seperti itu. Kalau tenaga dari sana Pak, kalau misalnya dari warga sekitar warganya sendiri atau mungkin pemilik rumah itu seperti apa? Kalau sana sendiri itu yaitu tadi dia itu melamun, lari dalam diri mereka tuh melamun. Mulai dari mana? Karena kondisi parah. Jadi kalau kita mungkin mengalami sendiri kita tidak bisa bekerja mungkin ya. Karena apa? Dari mana mulainya? Itu yang berdiri Mas. Kalau yang sudah
hilang atau ambruk separuh itu banyak sudah. Jadi ya Allah gitu ya. Jadi jangan sampai di sini terjadi gitu. Jadi apa namanya, kuatnya mereka itu loh. Saya nggak melihat ada orang yang sampai gila itu nggak ada. Tapi kalau orang duduk-duduk sambil termenung itu banyak sekali. Jadi memang berat sekali karena rumah, mobil, sepeda motor itu nggak terselamatkan. Kelelep semua, kalau kelelep lendut Mas. Jadi perlu apa namanya diperbaiki dan itu perlu biaya yang banyak. Dia aja cuma baju yang nempel di tubuh aja, di badan aja. Jadi untuk yang lainnya itu kayak kemarin itu yang di dekat basecamp itu berapa puluh kambing, ada 10 atau belasan kambing itu juga nggak terselamatkan. Habis semua, tinggal kandangnya yang reot gitu, yang hampir ambruk terusnya. Seperti itu Mas. Kalau warga-warga yang terselamatkan itu mereka kabur di mana? Rata-rata gini, dari apa namanya yang kita dapat informasi itu, mereka kalau ndak nutut untuk lari ke bukit ya, mereka ke tempat-tempat rumah yang ada lantai 2 atau di masjid. Di masjid kan biasanya ada di atas itu ya, di masjid atau di gedung-gedung. Pada saat itu ada di gedung mana ya, gedung olahraga sport center atau apa di sana itu untuk mengungsi. Jadi pokoknya masyarakat sana itu segera lari untuk cari tempat yang tinggi. Rata-rata bangunan yang berlantai 2. Begitu. Pernah lihat enggak yang kemarin viral-viral itu yang ada mobil-mobil truk atau apa yang orangnya meninggal di dalam? Jadi kalau kemarin kita kan berangkatnya kan 2 bulan sudah terjadinya bencana ya. Pada saat itu kita tidak melihat korban ya. Tetapi ada beberapa tempat yang di situ mobilnya itu masih belum masih belum diangkat atau dievakuasi ya, ada itu. Jadi ada bangunan kayak Indomaret ya, kalau mungkin sini di daerah Kalimantan, itu ada bangunan toko-toko. Nah di sini ada satu kolong yang nggak dibangun, itu ada mobil 2 itu yang berdempetan gini. Itu mobil jenis Avanza atau apa gitu ya. Kalau dulu kan ada mobil tangki itu sudah kelihatan, mungkin sudah dievakuasi mungkin ya. Ada tangki itu yang naik di atas truknya, jadi truk naik di atas truk gitu, seperti itu. Atau ada yang seperti itu keadaannya. Untuk ini kayu-kayu yang gelondong-gelondongan itu terus sama warga itu diapakan? Yang kemarin kita coba melihat yang di pondok itu sudah bersih Mas. Jadi walaupun ada sana sini masih ada 1-2, tapi yang dari medsos yang kelihatan itu kayu semua itu sudah berkurang. Saya kurang paham untuk apa itu, apakah untuk huntara atau apa, kurang paham. Jadi karena memang ada dari teman-teman masyarakat itu, mereka kemarin saya pernah dapat informasi itu mendatangkan tukang kan, tukang dari Jawa. Dia itu ngajari masyarakat relawan sana atau relawan lokal. Dia itu ya dianggap belajar juga dibayar karena dia kerja harian. Nah, jadi kayu-kayu itu dibelah seperti dibuat kayak papan-papan gitu Mas. Nah itu dibuat huntara. Jadi rumah kayu, nanti dindingnya dari kayu ya, kayu bilan itu. Atasnya biasanya kalau nggak ada sen ya kayu. Tapi alhamdulillah ketika 2 bulan kemarin ke sana, ada toko bangunan 1-2 sudah mulai buka. Jadi stok-stok barang yang ada itu masih sudah bisa dijual. Seperti itu. Tapi nggak tahu ya itu dihalalkan atau diharamkan oleh warga, itu nggak tahu ya. Kalau kayu-kayu kemarin kan sempat viral itu juga, sudah digaji, sudah ada pemerintah jangan ini. Kemarin informasinya dari medsos ya, tapi dari Pak Gubernur sendiri ya itu membolehkan. Jadi ini kayu ini haknya mereka yang masyarakat yang terdampak kalau mau buat rumah gitu. Informasinya seperti itu. Tapi ketika saya di sana amalah nggak ada seperti itu. Nggak ada. Berarti itu dominasi mungkin jenengan kan ini ya, alumni pertanian. Saya di Poltek. Oh, di Poltek. Iya, 2002. Iya, produksi pertanian. Ya. Kalau mungkin jenis kayunya kayu apa?
Wah, Sawit atau kayu besar mas. besar ya? Bukan sawit ya? Bukan. Kalau Jadi yang kira-kira kan kayak jadi gini, saya terangkan sedikit ya. bagian di sana. Di sana itu tiap-tiap rumah itu pasti memiliki sawit mas. Nah, sawit itu akhirnya mendominasi. Jadi tanaman-tanaman lain kayak buah-buah yang lain kayak di sini apa gitu ya. Itu rata-rata nggak ada, rata-rata sawit semua. Karena apa? Saya tanya ya mas. Di sini enak mas penjualannya. Jadi sawit itu 1 kilonya itu bisa 2.000 sampai 2.300. Nah, satu tandan itu minimal 50 kilo sampai 80 kilo mas. Nah, itu enak sudah, makanya dia tergiur itu. Tetapi juga tidak memikirkan sampai terjadinya seperti ini gitu ya. Nah, jadi gini, informasinya yang ada itu selain di bawah di daerah kota-kota, daerah pedesaan itu sawit semua, itu sawit semua. Dikelilingi sawit, ya. Di Bukit Barisan yang di situ dataran tingginya yang hulunya dari sungai yang besar itu juga ditebangi untuk pertambangan. Makanya kayu-kayu yang besar itu dari hutan belantara, jadi aneka ragam kayu sudah. Nah itu kan tanah ditebangi ya, jadi kondisi tanahnya yang mabur tadi kena air, akhirnya terus longsor. Nah, itu dari atas tuh air yang kondisi hujan sangat lebat yang 3 hari sampai 4 hari itu tidak leren, tidak berhenti. Nah, itu akhirnya terus turun langsung ke bawah, membawa apa-apa yang ada di sekitar itu. Jadi kayu-kayu sana itu karena ditebang untuk sawit ya, jadi apa, digeledak-geledak nih mas, jadi ditaruh-taruh aja di kanan kiri sampingnya sawit, bibit sawit itu. Jadi makanya banyak yang itu karena belum sampai digunakan, belum sampai diangkut, jadi kena air, jadi ketut ya katut. Nah yang parah itu makanya kan sekarang itu lebih parah dari tsunami. Jadi ketika banjir datang itu selain air terus lumpur itu membawa kayu. Kayu itu menabrak apa-apa saja yang ada di depannya gitu. Seperti itu. Hancurlah semuanya. Gitu. Hancurnya semua, hancurlah semuanya. Jadi memang kan teguran agak bosan. Iya, jadi kompleks sudah. Seperti itu. Kalau ini harapan warga sekitar untuk apa ya? Untuk ke pemerintah itu seperti apa? Minta bantuan apa? Gimana itu? Jadi saya terangkan sebelum ke situ nih. Jadi kemarin itu ada demo mas. Jadi ya, di Aceh Taman itu ada demo dari masyarakat. Jadi masyarakat sana itu demo kan didata masing-masing desa, masing-masing kecamatan itu didata. Masing-masing rumah itu ada yang hanyut, terus apa namanya rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Nah itu ternyata tidak sesuai pendataannya. Banyak yang rumah-rumah kayu itu dianggap apa namanya rusak ringan, rusak sedang sampai rusak ringan. Padahal masyarakat yang tidak berpunya atau di bawah garis kemiskinan itu rata-rata dari kayu, mas. Harapannya mereka sebenarnya, kalau kena semua itu ya ditulis kena semua, karena itu kan berbunyi itu ya. Jadi kalau rumah hanyut itu dapat rumah baru, kalau yang rumah yang rusak berat itu dapat berapa puluh juta gitu ya, kurang 20 atau berapa gitu loh. Karena ya disesuaikan dengan itu, kalau kena ya disesuaikan dengan itu, disamaratakan gitu ya. Akhirnya masih selama kami serombongan di sana itu masih proses pendataan. Jadi terus Huntara juga sudah mulai dibangun. Nah, tapi belum selesai total sih, cuma berapa ya, belum sampai 50% mungkin mas. Jadi intinya karepnya dari apa namanya masyarakat situ, ayo lekas dianu, uang katanya sudah ada kan dari Menteri Keuangan, uang sudah dicairkan kan gitu, sudah ditransfer dan terusnya. Inilah lekas disegerakan. Kalau misalkan mau dipindah kemana supaya apa, masyarakat itu sudah bisa pulih lagi, kehidupannya tidak terlunta-lunta di bawah tenda gitu ya. Apalagi pada saat itu sudah mau puasa dan mau lebaran. Tapi kenyataannya masih seperti itu mas. Sampai sekarang, kemarin saya ngebel teman yang ada di sana itu masih kondisinya masih sama dengan yang 2 bulan kemarin gitu ya.
Jadi masih belum ada perkembangan yang signifikan. Gitu. Oke. Enggak, ada warga curhat atau misalnya apa pengalaman dia selama itu di sana yang enggak yang pasti bagaimana? Ya gini, jadi kemarin saya menangkap itu mereka sebenarnya tidak siap dari bencana ini. Sebenarnya pernah terjadi Mas, sebelumnya pernah terjadi banjir tapi cuma selutut lah, selutut di jalan-jalan itu. Mereka tidak mengira itu terjadi bencana sebesar dahsyat itu gitu loh. Jadi mereka seolah-olah kayaknya belum siap atau tidak nyono ya ini tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka sampai seperti itu. Jadi ya mereka menganggap ya Allah mungkin ini memang sudah takdirnya gitu ya. Tetapi di lain sisi mereka juga menyalahkan pemerintah karena kan jadi memang hutan-hutan yang gundul itu memang izinnya dari pemerintah Mas untuk ditambang Mas. Dari selain di sana ada beberapa tambang katanya ya, selain emas apa gitu loh, apa nikel atau apa gitu, tapi di daerah hutan jauh dari situ, daerah hulunya itu. Ditambah dengan sekarang banyaknya maraknya orang nanam sawit itu. Jadi parahnya itu, jadi air mengalir tanpa hambatan. Terus tidak kondisi untuk menyerap air itu tidak bisa karena kan kondisi sawit itu kan akarnya juga serabut, tidak terlalu dalam. Bahkan kalau sawit itu ada pakar lingkungan mengatakan itu malah menyedot air. Menyerap air, tidak menyediakan air, tidak menyimpan air gitu. Jadi ya sudah, akhirnya atas gundul bahwa itu tidak ada tanaman-tanaman penyerap jalan, akhirnya terjadilah yang terjadi sekarang ini gitu. Ada ini motivasi untuk ini pemirsa yang melihat video ini terhadap ajakannya. Terima kasih. Jadi gini, dulu dari sejarah yang ada memang Aceh itu kan bumi yang sangat kaya raya, ya. Bahkan aneka ragam hasil hutan, ya, flora faunanya itu juga banyak gitu ya, luar biasa. Terus juga bahan tambangnya di situ itu luar biasa juga Mas. Jadi kaya lah, kaya atas tanah, kaya bawah tanah juga. Ada minyak buminya juga ada. Jadi kemarin kita melihat di satu titik itu ada sumber yang itu kalau di sumut gitu bisa keluar keluar apinya kayak di Madura itu Mas, seperti itu. Nah, saya lihat di daerah sana itu memang kondisinya kayak Madura, jadi tanahnya itu agak gersang, terus panasnya itu agak lebih daripada di Jawa, di Jember sini terutama. Jadi itu intinya tanah yang kaya, tanah yang bagus. Kalau dikelola dengan tidak bagus, maka hasilnya ya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan terlena ya dengan produk-produk dari tanaman yang itu hasilnya bagus, tapi mengkesampingkan dari potensi-potensi bencana yang ada. Jadi karena kondisi di situ sawit itu mahal dan mudah pasarnya, mereka berlomba-lomba menanam sawit. Yang lainnya dimatikan Mas, karena kata orang sana ya kalau tidak bersih ya nanti kurang bagus hasilnya, buahnya juga tidak lebat gitu. Jadi ya itu hutan-hutan gundul karena kurangnya atau salahnya dalam pengelolaan. Di bawah itu masyarakat juga terpancing untuk karena faktor ekonomi yang bagus tergiur, akhirnya yang bawah itu tidak ada pohon serapan untuk nyerap air, yang atas itu gundul, jadi air hujan langsung turun ke bawah, akhirnya terjadilah bencana yang terjadi saat ini gitu. Harapan kami
mau nggak mau, eh, tidak atau tidak harus tetap itu apa namanya, bukan itu, lingkungan alam yang rusak itu segera dipulihkan dengan ditanami ya yang hijau. Kalau hutan ya harus dihutankan kembali, jangan dibuat apa, lahan sawit gitu ya. Terus di lahan-lahan di apa namanya, di perkotaan maupun di pedesaan itu juga harus diselingi dengan tanaman-tanaman keras, jangan tanaman sawit saja. Kayak beringin misalkan, yang di situ juga bisa menyerap air. Terus apalagi kurma, sukun, apalagi selain sukun itu ada mas namanya, yang Jadi itu ya. bukan jati, kokap atau apa namanya kalau orang Madura itu. Nah itu, jadi intinya supaya air itu yang mengalir dari atas itu bisa terserap, pelan-pelan terserap dari sana, dari sini. Akhirnya apa? Supaya tidak mengalir terus ke bawah. Jadi itu, ketika waktunya hujan tidak banjir, ketika waktunya kemarau itu sumber air masih ada. Harapannya seperti itu. Seperti yang selalu saya sampaikan, jargon saya ya, ayo nandur tambah dulur tambah makmur, itu harus. Enggak di Jember, tidak di Aceh. Yang terakhir adalah jaga itu hulu-hulu. Jadi di Jember kan sama juga ada hulunya kan, di daerah pantai ke atas itu. Kalau hulunya terjaga, insya Allah bawahnya nanti juga akan terjaga. Kalau hulunya sudah gundul, nggak terjaga, siap-siap yang akan terjadi bansor tadi, banjir dan longsor. Tinggal kita mau menunggu kapan, pengen mencoba yo silakan. Kalau tidak ya ayo bareng-bareng kita apa namanya bergerak, ayo nandur tambah dulu tambah makmur, satu pohon satu orang minimal, supaya apa namanya kehidupan ini tambah hijau, segar, indah dan lestari. Untuk masukannya relawan berikutnya ini apa yang mungkin perlu disiapkan? Tim apanya untuk ke Aceh? Saya berharap untuk pemulihan ini ya, jadi recovery ini kan panjang memang mas. Panjang. Jadi perlu yaitu pemulihan untuk apa namanya perbaikan rumah. Jadi mungkin tukang gitu ya. Ada lagi mungkin tukang listrik, atau mungkin juga montir-montir mobil, sepeda motor, karena di sana masih banyak ya. Nah, masih banyak mangkrak. Terus saya lihat juga ternyata juga ada berkahnya. Montir-montir atau bengkel-bengkel itu luar biasa antrinya. Jadi pasiennya banyak gitu ya. Itu ya. Jadi itu untuk recovery kayaknya masih perlu bertahun-tahun lah untuk itu. Kalau di daerah perkotaan itu aman mungkin ya, setelah dibersihkan masih bisa. Tapi kalau di daerah pedalaman kayak setingkat kecamatan-kecamatan, desa-desa itu, wah nggak tahu mungkin berapa tahun itu, karena rumahnya habis rumahnya. Dan itu informasinya kemarin kalau dibuatkan di situ lagi, takutnya nanti terjadi banjir susulan. Makanya mau dibuatkan relokasi ya, tempat yang aman. Nah, jadi itu intinya adalah perbaikan dari rumah, sepeda, terus mobil, terus kelistrikan dan lain-lainnya. Supaya apa? Intinya supaya mereka itu bisa beraktivitas dulu lah. Yang tadinya berdagang bisa membuka lapak dagangnya. Yang terpenting yaitu mungkin selain tukang-tukang tadi, mungkin pemulihan ekonomi mas. Jadi kayak cangkul, sabit, terus apa alat-alat perdagangan kayak UMKM itu kayaknya perlu, kayak kereta-kereta dorong itu. Nah, itu kayaknya sangat perlu mereka, karena mereka mau bangkit untuk berjualan itu mereka perlu modal dan mereka tidak punya. Nah, jadi ya tinggal cuma lautan lumpur aja lah gitu ya. Jadi padi yang tadinya itu tempatnya sawah itu sudah nggak kelihatan sawah. Jadi ya Allah gitu ya. Jadi kadang ya itu tadi mangu-mangu istilahnya, mulai dari mana gitu ya. Mungkin itu mas gambarannya mas.
Siap, Jadi siap. relawan apa? Relawan di Aceh Tamiang. Iya, Terus siap. sempat kemarin ketemu gubernur nggak? Eh, Pengalaman. tidak ketemu, tetapi pernah melihat iring-iringannya ya Bupati pernah. Ada ya setingkat camat dan terusnya ada. Tapi kalau gubernur kan masih jauh Mas, dari Aceh Tamiang itu menuju ke Banda Aceh atau Aceh itu sekitar 400 kilo. Jadi sehari semalam Pak, Mas ya. Nah, Jauh sekali. masih jauh ya. Gitu. Jadi kondisi Tamiang itu sebenarnya mepet dengan Sumut. Setelah Sumut berarti Aceh Tamiang itu. Tapi yang paling parah Tamiang ya. Yang paling parah Tamiang karena satu kota itu full kena semua Mas. Jadi ya Jember paling banyak, Jember itu kena semua. Jember ya. Jadi Dia seperti itu. dia kan pas titiknya di mana? Dari kabupaten itu sekitar 7 kilo setelah itu. Jadi setelah ada Tamiang, lalu kan ke Langsa. Nah, jadi 7 kilo atau 8 kilo dari kota Aceh itu menuju ke Langsa itu basecamp kami. Gitu. Kalau untuk makanan aman di sana ya? Untuk makanan kan karena kita kan buka dapur sendiri ya aman. Tapi kalau untuk warga itu ya mengandalkan beberapa dapur yang ada dari dapur umum yang ada juga dari relawan komunitas yang mereka juga membuka dapur umum. Tetapi tidak merata juga karena kan di dalam itu Mas pada saat kemarin ke sana tuh ada beberapa tempat yang masih belum tersentuh Pak aksesnya karena kan kesulitan ya. Tapi belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Iya. Ya, ini belum kan tidak hujan lagi ya. Ya, hujan-hujan. Terus selama di sana nggak ada hujan. Alhamdulillah cuma gerimis saja. Baru kemarin pas tanggal berapa ya? Tanggal 16 atau 17 itu hujan deras. Tapi kondisi kami sudah ada di Sumatera Utara. Aman sudah, alhamdulillah. Itu mungkin dari kita podcast masing-masing bersama relawan Tamiang semoga bermanfaat ya kita semuanya semoga tetap mengulurkan bantuan doa dan juga finansial ya kepada kami semoga segera pulih kondisi mereka. Terima kasih. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.